Selamat siang sedulur, salam sehat, salam sejahtera. Kegiatan berkebun atau beternak itu adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan positif yang memang mendaya gunakan yang namanya sumber-sumber daya lokal. Tetapi saat ini kita bicara tentang bisnis dan uang. Kegiatan beternak, kegiatan berkebun bisa menjadi kegiatan bisnis. Kalau tadi dia kegiatan ekonomi, berarti mencari nilai ekonomi dari adanya sumber daya air, tanah, kemudian rerumputan yang dijadikan pakan organik, atau mungkin itu jadi pupuk organik, atau mungkin juga kotoran hewan yang bisa dijadikan menjadi pupuk organik buat menyuburkan tanah dan tanaman. Tapi saat ini kita bicara tentang uang dan bisnis, itu berarti kita harus melihat bisnis itu berarti kegiatan ekonomi yang motifnya adalah mencari keuntungan, mencari selisih dari ketika kita berdagang. Misalnya kita membeli barang ya sesuai dengan jenis apa yang kira-kira disukai atau diminati oleh calon pelanggan atau calon konsumen kita, kemudian kita jual dan kemudian ada selisih harga, itu berarti merupakan yang namanya keuntungan kotor. Jadi ketika ada bicara untung, itu berarti motifnya supaya lebih kepada kegiatan ekonomi yang bersifat bisnis. Bisnis bisa skala mikro informal, bisa skala mikro kecil, tapi juga informal, tetapi pada dasarnya itu adalah menggunakan uang. Jadi uang itu kita belanjakan untuk pengadaan bahan baku, bahan penolong, untuk kemudian ketika kita masuk ke misalnya bisnis kuliner atau bisnis produksi pengolahan, berarti bahan-bahan itu semua kita olah menurut komposisi dan menurut proses-proses pengolahannya, sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan barang jadi maupun barang setengah jadi. Dan kemudian ini barang bisa kita delivery ke calon konsumen atau kepada mereka yang sudah memesan, atau kita sajikan di tempat kita berjualan. Tetapi pada akhirnya dalam satu periode dagang atau produksi itu, kita berarti harus menghitung yang namanya biaya. Dan biaya itu adalah bagian yang sangat penting ketika kita melakukan bisnis. Supaya apa? Dengan pola efisiensi yang ketat, kita bisa mendapatkan potensi peluang atau keuntungan kotor yang lebih besar. Dan kemudian keuntungan itu akhirnya bisa saja memutar roda kegiatan ekonomi kita tersebut untuk bisa menjamin keberlangsungan. Karena dengan kegiatan yang sifatnya berkelanjutan dan pola keuangan yang bisa efisien, kita tega menekan biaya-biaya yang tidak penting, maka itu berarti kita bisa menjamin ada margin, ada profit margin yang positif untuk pada akhirnya memutar roda bisnis itu. Jadi uang itu merupakan urat nadi dari semua mata rantai kegiatan bisnis yang kita lakukan. Dan kegiatan bisnis tidak semata-mata hanya menggunakan uang, tapi juga harus melihat uang itu seberapa jauh bisa memberikan hasil. Artinya apa? Setiap nilai rupiah yang kita keluarkan harus berpotensi memberikan manfaat dan nilai feedback yang memungkinkan bisnis itu bisa berjalan dari waktu ke waktu, dan kita bisa jamin siklus produksi, siklus pengadaan, siklus pemasaran, bisa akhirnya menjamin siklus penjualan. Dan ketika penjualan itu berarti bisa positif, berarti kita bisa menghitung nilai total penjualan kita, pendapatan usaha kita dikurangi dengan nilai total pengeluaran kita. Sehingga kalau lebih besar nilai pendapatan usaha terhadap nilai total dari biaya-biaya, berarti kita mendapatkan yang namanya profit. Dan profit itu berarti kita harus juga alokasikan untuk bagaimana bisa memutar proses produksi selanjutnya, di luar kita melakukan yang namanya saving atau mengurangi atau menyisihkan, mengalokasikan laba ditahan. Uang dan bisnis itu setali tiga uang.
Karena apa? Tanpa uang kadang bisnis kita bisa seret operasinya dan juga bisa terkendala. Tetapi ketika kita punya uang juga, ini berarti harus dikelola dengan manajemen keuangan yang bagus. Sehingga dalam aktivitas usaha mikro kecil harus ada yang namanya pencatatan terhadap semua item pengeluaran yang kita lakukan dalam satu proses produksi atau dalam satu siklus usaha, sehingga pada akhirnya tampak benar bahwa kita bisa mendapatkan itu semua dan ditunjukkan dengan laporan jurnal harian maupun laporan keuangan kita dalam satu periode. Bisnis dan uang ini terintegrasi dan dibutuhkan pembelajaran yang kontinu ketika kita melakukan kegiatan itu. Pertanian dan peternakan bisa masuk ke bisnis, tapi dengan catatan kita harus menaikkan semua pola kegiatan kita dalam sistematika bisnis yang memang menjamin yang namanya pola efisiensi dan skema kegiatan yang pada akhirnya tujuannya adalah menghasilkan keuntungan. Salam sehat, salam sejahtera.